bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudaraku yang terkasih, permenungan kita dari bacaan yang pertama, kita tahu bahwa dalam perjalanan Eksodus atau peristiwa keluaran, bangsa Israel begitu luar biasa mendapatkan baik bimbingan maupun juga berkat yang berlimpah berupa tuntunan dari Allah. Maka dengan aneka macam situasi yang sebenarnya menggembirakan ini, sudah seharusnya bangsa Israel mewartakan kebaikan Tuhan yang mereka alami. Jangan sampai mereka justru menjadi batu sandungan yang membuat bangsa-bangsa lain jauh dari Allah. Hari ini kita juga merenungkan sebuah peristiwa yang tampaknya sederhana, tetapi maknanya sangat mendalam, yaitu peristiwa Yesus yang membayar pajak bait Allah dengan cara yang unik, dengan cara yang ajaib, yaitu melalui seekor ikan yang ditangkap oleh Petrus. Tentu kita tahu bahwa hari-hari ini juga pajak menjadi topik terhangat di tengah masyarakat kita, entah itu pajak maupun juga royalti. Kita juga mungkin bertanya, mengapa Yesus yang adalah anak Allah juga mau repot-repot untuk membayar pajak? Bukankah ia seharusnya bebas? Jawaban Yesus yang langsung disampaikan adalah supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka. Kalau kita merenungkan, di sini ada prinsip penting, yakni kebebasan pribadi yang sejatinya tidak boleh mengalahkan tanggung jawab yang sifatnya sosial. Yesus tidak ingin perbedaan sikap dan pengetahuan yang dimilikinya itu menjadikan orang tersandung, menjadikan orang bingung, atau justru jauh dari Tuhan. Kita tentu memahami dampak dari batu sandungan yang berupa perkataan, tindakan, sikap yang bisa membuat orang lain mungkin tersinggung dari sisi iman, kemudian juga bisa saja kehilangan kepercayaan, bahkan juga terhalang untuk dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya saudari dan saudaraku yang terkasih, Yesus memberikan pengajaran yang langsung, termasuk ketika Yesus memerintahkan Petrus untuk memancing. Dan dari mulut ikan itu akhirnya didapatkan uang 4 dirham untuk membayar pajak. Ada makna simbolis di dalamnya bahwa Tuhan itu bisa mencukupkan segala sesuatu
ketika kita memiliki yang namanya ketaatan iman. Dan ikan pertama yang didapatkan oleh Petrus tadi pun juga mengandung sebuah jawaban, kepastian dari Tuhan. Kadang jalan keluar datang ketika kita percaya dalam tindakan kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka marilah saudari dan saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat dari Tuhan agar kehadiran kita juga tidak menjadi batu sandungan, mungkin dengan kata-kata, mungkin dengan tindakan kita, atau dengan sarana media sosial yang ada dalam kehidupan kita. Marilah kita juga bisa belajar hadir untuk menjadi teladan dalam hal tanggung jawab sosial, terlebih percaya bahwa Tuhan juga senantiasa mencukupkan hidup kita, bahkan dengan cara yang tidak pernah terduga di tengah upaya dan usaha kita untuk belajar taat kepadanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.